orang harus mengenal Bawaslu itu apa sih? Bawaslu itu siapa sih? Apa sih? Itu siapa sih? Apa sih? Itu siapa sih? 360 derajat berbeda sekali dunia entertain dengan dunia politik atau juga dunia penyelenggara ya. Iya, ngomong apa itu? Mau mengungkapkannya nih yang nggak bisa mulut nih. Halo sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Freddy Nazri dalam acara podcast Bawaslu Kabupaten Sanggau. Nah hari ini kita temanya agak sedikit ke bagian hukum karena memang sudah kedatangan guest star atau juga bintang tamu yang sangat spesial di bidang hukum karena memang kebetulan dia adalah koordinator divisi hukum. Muda, elegan, berani, dan juga tampan. Siapakah dia? Dia adalah saya sendiri. Baik, sahabat Bawaslu, hari ini karena saya sebagai guest star, bukan sebagai host, jadi saya kedatangan dua Sri Kandinya Bawaslu Kabupaten Sanggau yang akan mencoba untuk berbincang-bincang bersama saya di sini untuk mengupas siapa sih sosok seorang Freddy Nazri itu. Nah, mereka adalah dua wanita cantik Sri Kandinya Bawaslu Kabupaten Sanggau. Siapa dia? Mereka adalah Grace dan juga Yeni. Iya, boleh tepuk tangan. Dibuka dong, Master, biar kelihatan di kamera. Baik, sahabat Bawaslu, jadi hari ini bukan saya yang bertanya-tanya sama mereka berdua, tapi mereka berdua yang bertanya-tanya sama saya tentang terserah mereka mau seperti apa konsepnya. Jadi silakan Grace dan juga Yeni. Baik, mungkin sebelumnya ini akan Kak Grace dulu yang bawa untuk menanyakan mengenai biografi dari Pak Freddy Nazri. Kepada Kak Grace, silakan. Ya begini Pak, kita mau tahu nih Bapak sekolahnya di mana? Ya riwayat pendidikan Bapak dari mulai TK mungkin sampai ke bangku kuliah. Kita mau tahu nih gimana riwayat pendidikan dari Bapak. Oh gitu, baik. Saya seperti di interview saya sama mereka berdua ya. Jadi kalau ditanya dulu saya sekolah di mana, memang saya dulu sempat karena memang kebetulan orang tua saya itu guru ya, mama saya itu guru, jadi memang saya dari jenjang terbawah sekali memang sekolahkan dari TK. Dulu saya sempat di TK Muslim dulu kalau saya tidak salah itu TK Muslim itu TK Islam itu di Jalan Rambai kalau sekarang. Dulu situ letaknya TK Islam, TK Muslim. Terus SD saya itu di agak pelosok sedikit Sanggau. Itu kampungnya Yeni. Enggak pelosok dong Pak, itu udah ibu kota. Iya, kalau bahasanya agak pelosok sedikit lah, tepian Sanggau. Bisa. Tepian kota Sanggau itu di Simpang Baung, kebetulan di SD 56. Kalau kami nyebutnya bukan Simpang Baung, Kompi, karena memang masih depan. Karena masih di sekitaran Kompi itu SD 56. Terus saya lulus dulu sempat 1 tahun saya ngambil di SMP 4 1 tahun, habis itu saya pindah langsung saya masuk ke pondok pesantren itu dulu di Balai Karangan di Al-Mizan. Jadi sempat 2 tahun dari kelas 2 sampai kelas 3 saya di situ sanawiyah di pondok pesantren Al-Mizan. Terus setelah itu lulus sanawiyah, saya kembali ke Sanggau lagi, ngambil SMA 2, waktu itu tahun 2000 masih 2001 masuk ke SMA 2 di Sanggau. Selesai itu tahun 2004, langsung saya lanjutin kuliah di Untar, Universitas Anggota di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kebetulan jurusan itu administrasi negara. Kalau sekarang mungkin mereka sudah menggunakan gelar itu SAP, sarjana administrasi publik. Kalau kami dulu masih menggunakan ESOS kan sampai saat. Itu sih kalau riwayat pendidikan saya. Tadi Bapak sedikit sudah menjelaskan bahwa SMP kelas 2 ya pindah. Iya, SMP kelas 2. Ke Balai Karangan. Nah, itu ikut orang tua pindah atau?
Enggak, karena memang kebetulan waktu dulu itu bibi saya itu atau cucu saya itu karena adik dari bapak saya yang bungsu itu kebetulan suaminya adalah kepala pondok. Jadi memang beliau juga kepala pondok, kepala yayasan dan juga kebetulan kepala sekolah. Jadi saya coba untuk saya ngobrol sama orang tua, Pak saya mau coba ke pesantren mengenal agama ya. Jadi pada saat itu orang tua tetap disangkal. Orang tua tetap sanggup, saya yang mencoba untuk merantau sekolahnya ke Bali Karangga. Mungkin di sini kami langsung menanyakan aja kan Pak, mengapa Bapak memilih di Bawaslu? Tapi sebelum Bapak menceritakan mengapa Bapak memilih di Bawaslu, maksudnya ini untuk menjelaskan apakah sebelumnya Bapak memang latar belakangnya udah di istilahnya politik ya Pak ya, mengenai politik, atau malah bertolak belakang dari jabatan sekarang yang Bapak maksudnya yang sekarang emban maksudnya seperti itu. Baik, kalau saya sebenarnya kalau dibilang apakah ada basic dunia politik, sebenarnya dari kuliah saya sudah ketahuan ya. Jadi memang dulu kan saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Cuma memang jurusan saya di Administrasi Negara. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah ada kira-kira apa namanya tadi keterkaitan ya dengan sekarang yang saya emban, kalau saya bilang kalau dari segi pendidikan ya, dari segi pendidikan ada, tapi cuma memang kalau dari basic saya, jadi memang dulu sebelum saya di Bawaslu ini, saya memang punya kesibukan yang agak sedikit melenceng dari dunia politik karena memang 360 derajat berbeda sekali. Jadi dulu saya berbeda karena memang tampilan saya berbeda. Dulu memang kalau kawan-kawan sekarang yang mengenal saya tetap masih mengira saya sebagai MC karena dulu memang saya MC bergerak di dunia entertain, rambut saya saja pirang dulu ya. Jadi dari kuliah itu memang saya sudah MC, dari 2005 saya sudah MC, saya sudah event organizer, sampailah kepada sebelum saya di Bawaslu itu masih berjalan. Jadi memang kalau dibilang dari apa sih kaitannya atau ada keterkaitan dan sama dunia sekarang yang saya emban di Bawaslu itu ada sih kalau dari segi pendidikan ya. Tapi kalau dari segi pengalaman kerja memang Bawaslu ini menjadi pertama di dalam dunia penyelenggara. Karena memang dulu kan kita tahu Bawaslu itu kan bukan berbentuk badan ya, masih berbentuk ad hoc panitia. Jadi memang tidak seperti sekarang kan memang sebuah lembaga kan yang memang berbentuk secara periode yang ada durasi waktu yang memang cukup lama ya, 5 tahun. Tapi kalau dulu kan memang ad hoc panitia berdasarkan dengan pemilihan, misalnya kalau pemilihannya pemilihan bupati atau pilkada atau juga pemilu itu berapa lama, itu yang kita gunakan, misalnya 1 tahun 2 tahun. Jadi seperti itu sih, bisa keterkaitannya seperti itu. Dan selanjutnya maksudnya gini, ketertarikan Bapak, kenapa lalu Bapak memilih? Bapak kan basicnya kemarin Bapak bilang MC dan segala macam itu kan agak gimana ya, berbanding terbalik ya Pak ya, agak jauh. Maksudnya ketertarikan Bapak, lalu Bapak memilih sekarang menjadi seorang anggota Bawaslu Kabupaten Sambas. Baik, kemarin 2018 seingat saya, 2018 memang pada saat kami suksesi pemilihan calon Bawaslu pada saat itu, memang saya terpikir pada saat itu dapat info dari Senin-Senin saya di kampus Profesi. Saya bilang, lagi sibuk apa sekarang Freddy? Saya lagi masih sibuk MC saja, saya bilang kan. Ini ada pembukaan Badan Pengawas Pemilu. Saya bilang, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik karena memang saya sudah lama sekali meninggalkan dunia politik kan. Dari saya kuliah sampai saya lulus kuliah itu 2010, saya ke 2018 itu kan lama sekali ya, 8 tahun ya, 8 tahun. Jadi saya bilang lumayan lama juga saya meninggalkan dunia politik. Jadi saya bilang saya harus belajar dari awal lagi, tapi saya tidak masalah. Jadi ketika ada info bahwa ada tes penerimaan anggota Bawaslu, saya coba untuk daftar. Dan memang kalau dibilang tertarik karena memang basically tadi dari segi pendidikan saya sih. Jadi memang saya mencoba untuk sudah 8 tahun meninggalkan dunia perpolitikan, saya mencoba untuk balik lagi lah ke alma mater ya. Istilahnya. Coba, ini kayaknya ini waktu saya balik ke alma mater saya. Kayaknya apakah enjoy menjalani
kalau dibilang enjoy tidak enjoy ya sekarang alhamdulillah kalau di tahun pertama mungkin saya terasa agak sedikit canggung ya, karena posisinya kan 360 derajat berbeda sekali dunia entertain dengan dunia politik atau juga dunia penyelenggara ya. Karena di situ saya sifatnya kalau misalnya di dunia entertain itu memang mengeksplorasi diri saya sendiri. Tadi saya bilang saya rambutnya pirang, berpakaian juga tidak seperti ini yang harus rapi gitu kan. Memang agak-agak rada-rada memang sesuai dengan passion saya gitu. Tapi kan ketika di Bawaslu saya memang harus menyesuaikan diri lagi kan, harus beradaptasi bahwa penampilan harus berubah, dari segi bahasa juga sudah berubah, terus dari segi keilmuan juga ya kan, dari segi keilmuan juga kita harus juga beradaptasi bahwa ternyata orang harus mengenal Bawaslu itu apa sih gitu kan. Jadi Bawaslu itu siapa sih, jadi memang di tahun pertama itu agak rada-rada canggung, tapi setelah berjalan terus juga berdasarkan pengalaman yang sudah ada ini alhamdulillah sekarang sudah enjoy sekali. Nah, saat ini Pak, Bapak mungkin sebelumnya di Bawaslu ini kan terdiri dari beberapa divisi ya. Yeah. Nah, untuk Bapak sendiri saat ini Bapak di divisi apa? Nah, kalau ditanya sekarang divisi apa, jadi ada story juga nih. Jadi pertama kali kami dilantik di 2018. Kebetulan pada saat pleno, seingat saya pleno di kami di Jakarta dulu, kami berlima membagi 5 divisi kan. Kalau di Bawaslu Sangga itu kan bukan Bawaslu Sangga tapi di Bawaslu itu ada 5 divisi, ada pengawasan atau biasa disebut PHL karena pengawasan hukum dengan antar lembaga, terus divisi penanganan pelanggaran, divisi SDMO, penyelesaian sengketa, dan juga hukum pada saat itu hukum datin ya, hukum data dan informasi. Nah, pada saat pleno pertama itu saya kebetulan di divisi pengawasan, divisi PHL, dipercaya sama kawan-kawan, dan juga kebetulan memang plenonya saya terpilih di divisi pengawasan. Jadi waktu pertama kali saya di Bawaslu itu saya di divisi PHL. Nah, berjalannya waktu pada saat sudah berjalan 1 tahun itu ada eksiden karena kebetulan saya sakit parah waktu itu. Saya diserang penyakit yang agak lumayan, kalau menurut saya parah banget ya. Jadi kawan-kawan mencoba untuk ini terlalu berat untuk Pak Freddy gitu kan. Jadi ayo kita pleno lagi nih, seperti apa kira-kira konsepnya yang enak untuk beliau emban gitu kan. Jadi kebetulan pas waktu itu yaudah saya tukaran sama Pak Ahmad Zaini waktu itu. Jadi Pak Ahmad Zaini sebelumnya itu memiliki divisi hukum, saya di divisi pengawasan, saya tukaran, dan hasil kesepakatan pleno ya, itu maksudnya bukan saya pribadi dan juga Pak Zaini pribadi, tapi memang pleno kami berlima bahwa alhamdulillah Pak Freddy megang divisi hukum, terus Pak Zaini megang divisi pengawasan. Jadi bertukar karena memang intensitas kalau divisi pengawasan itu memang sangat intens sekali, karena memang ujung tombak untuk pengawasan pada saat kita pemilihan kan ada di pengawasan ya. Jadi seperti itu sih. Baik, mungkin kan kalau masyarakat luas ya Pak ya. Di sini kan mereka taunya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, berarti kan titiknya untuk mengawasi. Iya. Mungkin masyarakat di luar sana masih banyak yang bentar, ini kayaknya harus berarahan nih. Bisa sedikit. Iya, oke. Di sini kan maksudnya Bapak di sini mengemban itu divisi hukum ya. Jadi maksudnya di sini biar kita juga semua atau masyarakat juga tahu apa sih itu divisi hukum, bisa Bapak menjelaskan sedikit mengenai apa itu divisi hukum yang ada di Bawaslu Kabupaten Sanggau, atau memang ada di Bawaslu maksudnya seperti itu. Baik. Ini udah mulai panas ya. Jadi memang seperti ini ya, sahabat Bawaslu juga harus pahami bahwa memang di Bawaslu sendiri selalu kami ingatkan bahwa bukan hanya satu divisi saja ya, bukan hanya pengawasan saja, tapi memang ada semua divisi, ada 5 divisi yang memang ada bekerja secara efektif di Bawaslu. Nah, kebetulan memang seperti yang saya ceritakan tadi, memang dulu memang hukum data dan informasi. Nah, kalau sekarang sudah hukum itu sudah menambah 1 divisi lagi. Jadi hukum, humas, data dan informasi. Jadi 3 divisi dalam 1 divisi. Jadi kalau ditanya biar teman-teman tahu hukum itu seperti apa, jadi seperti ini. Kalau tugas di hukum sebenarnya, kalau saya pengalaman pribadi itu ya, ini pengalaman pribadi ya. Ketika kita di pemilu kemarin kan
bekerjanya terletak di mana? Pada saat sengketa hasil proses. Jadi memang sengketa hasil itu di PHPU ya. Jadi di situ memang kita diberikan kewenangan untuk memberikan surat keterangan tertulis dari Bawaslu dan kita sebagai lembaga pengawas, dan juga itu yang akan digunakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dasar itulah kita membuat hasil akhir ya, hasil pemilu. Jadi memang divisi hukum itu sebenarnya tugasnya kalau secara kelembagaan itu memberikan advokasi kepada seluruh jajaran Bawaslu yang ada di atas di bawah mereka. Kalau misalnya kabupaten berarti di jajaran bawah kabupaten berarti Panwascam atau PPD. Nah, jadi seperti itu. Tapi lebih kepada memberikan pandangan hukum. Jadi kalau misalnya di pleno itu divisi hukum itu apa sih fungsinya? Memberikan pandangan hukum terkait misalnya peraturan-peraturan yang ada nih. Oh, ini kalau misalnya kita mau pleno ini loh dasar hukumnya ini gitu kan, misalnya Undang-Undang Nomor 7 nih dasar hukumnya itu sudah menjadi dasar kita kan, karena memang berdirinya Bawaslu sendiri itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya penanganan pelanggaran tentang apa nih, oh yang kita kaji adalah misalnya tentang Perbawaslu Nomor 7 karena kan tentang PP gitu kan, tentang penanganan pelanggaran. Jadi memang seperti itu, banyak memberikan kajian hukum, memberikan pandangan hukum, dan juga yang pastinya kalau untuk di akhir sekali adalah memberikan keterangan tertulis pada saat PHPU. Nah, itu adalah fungsi divisi hukum. Nah, kalau divisi humas, nah humas kita tahu sendiri ya, termasuklah misalnya di kegiatan seperti ini kan juga termasuk dalam kategori humas ya, bukan masyarakat. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kita melakukan sosialisasi, itu juga termasuk di divisi humas. Dan itu memang selalu kita laksanakan, meskipun dengan era yang pandemi sekarang kita juga tetap ini kan podcast nih, tetap kita berjalan gitu kan di divisi humas. Nah, kalau di data sendiri, data dan informasi itu tetap kita mengolah data yang ada. Jadi misalnya apa sih data yang kita punya di Bawaslu ini terkait misalnya pemilu 2019 kemarin misalnya kan. Tadi itu hasil dari keterangan PHPU, terus juga hasil dari penyelesaian sengketa, terus juga hasil dari penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, baik dia penanganan pelanggaran administrasi, baik dia penanganan pelanggaran pidana pemilu ya, maksud saya seperti itu. Jadi itu semua kita olah datanya dan semua ada di Bawaslu. Jadi kalau misalnya sahabat Bawaslu pengen tahu data-data tersebut, boleh datang ke Bawaslu. Jadi seperti itu sih terkait divisi ya, terkait divisi yang hukum, humas dan juga dating. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa nih program-program yang akan dilaksanakan oleh divisi hukum atau humas untuk dalam memasuki masa tahapan pemilu. Baik, kalau program ya, kita kemarin sempat juga rapat terakhir itu di Bekayang, rapat divisi hukum, dan juga sekadar juga saya ikuti karena memang kebetulan pas rapat terakhir di Bekayang bisa tidak mengikuti evaluasi kemarin. Tapi juga program kita seirama juga dengan Bawaslu Provinsi, bahwa memang kemarin kita sudah membuat training kepada jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Sanggau khususnya, itu pembuatan legal opini, terus juga kemarin pembuatan legal drafting, agar kita di jajaran Bawaslu sudah terbiasa juga kalau misalnya ada kasus, kita sudah terbiasa untuk memberikan legal opini seperti apa. Jadi memang frontman-nya itu ketika ada sebuah masalah, siapa sih memberikan legal opininya? Nah, divisi hukum yang punya andil di situ untuk kita membuat legal opininya, bahwa ini adalah opini yang menjadi opini kita di sebagai lembaga ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya di divisi humas nih, ya balik lagi, kita selalu memberikan peningkatan kapasitas SDM yang ada di Bawaslu, terus juga mungkin ya cara-cara sosialisasi seperti ini, yang sebenarnya kalau saya pikir sosialisasi yang sangat mudah dan juga memberikan edukasi secara positif adalah podcast seperti ini. Karena sebenarnya bahkan kaum milenial pun tuh banyak menyaksikan acara-acara seperti ini gitu. Karena kan ada kaum milenial yang mereka malas untuk apa acara-acara apa sih. Tapi kan kita mencoba untuk memberikan edukasi tapi dengan cara yang simple dan ringan. Yang memang sekarang lagi digandrungi kan. Apalagi podcast kan sekarang lagi naik-naiknya nih. Gara-gara podcastnya Deddy Corbuzier, kan? Podcastnya siapa banyak gitu kan, podcast yang memang yang easy listening dan juga mungkin mudah untuk disapi gitu maknanya dan dipahami.
Jadi seperti itu sih untuk ke depan. Jadi pada dasarnya semua divisi yang ada di Bawaslu saat ini memberikan namanya jasa hukum ya Pak ya, Ya, baik benar. itu pengawasan, sengketa, penanganan pelanggaran, baik itu juga SDM Ya. merupakan jasa hukum. Jadi mungkin Kita sepertinya sudah jauh banyak berbincang Iya. mengenai pilihan pendidikan partai di bagaimana akhirnya Pak Brady ini terjun ke bidang politik. Ya, sebenarnya Jadi- bukan politik praktis ya, tapi Iya. politik penyelenggara pemilu. ya Ya. maksudnya seperti itu. Misalnya di Bawaslu. Nah, mungkin kita akan akhiri ya. Sebentar sebelum kita akhiri. Nah, ini juga nih. Iya. Jadi saya juga sedikit bertanya sama kalian berdua nih. Nah, biar orang juga tahu nih. Sebenarnya Grace sama Yeni ini siapa sih? Gitu kan? Jadi kebetulan karena saya juga gestar juga host sih, bukan host, gestar sini. Yes. Jadi memang sahabat Bawaslu semua. Jadi Grace dan juga Yeni ini adalah staf dari sekretariatan ya. Iya. Kalau Grace tugasnya apa di Bawaslu? Kalau saya tugasnya mengurusi atau membuat administrasi keuangan. Kurang lebih kita sama ya. ya. Ini sama-sama di sekretariat yang dipercaya ya di bagian keuangan, baik itu administrasinya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi di Bawaslu itu bukan hanya 5 divisi saja, tapi juga ada bagian sekretariatan yang mengurus masalah keuangan. Jadi bukan komisionernya yang mengurus keuangan ya, tapi Iya. memang ada bagian sekretariatnya yang mengurus keuangan. Baik, silakan balik lagi kalian berdua. Baik, mungkin kami mengucapkan terima kasih atas segala penjelasan maupun ilmu yang sudah Bapak bagikan, dan biar kita semua ataupun masyarakat luas bisa mengetahui tentang itu Bawaslu, karena sekarang tidak dipungkiri ya Pak ya, karena banyak yang tanya apa sih itu Bawaslu dan segala macam. Jadi di sini memang saatnya untuk kita memperkenalkan apa itu Bawaslu dan apa aja yang dilakukan di Bawaslu khususnya pada penyelenggara pemilu. Karena banyak yang tahu Bawaslu KPU kan, jadi kan mereka bisa lebih Iya. mengenal Bawaslu itu apa. Orang banyak taunya KPU ya. Iya benar. Ataupun orang banyak tahunya Bawaslu ini masih sifatnya ad hoc. Ad hoc. Jadi kenalnya Panwaslu. Iya. Oke, kalau begitu kita akhiri podcast kita pada hari ini. Ya. Dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.